Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat. Baik, hari ini kita akan ngebahas tentang bagaimana cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Sebelumnya Ibu mau tanya nih sama kalian. Siapa sih yang masih ingat kegiatan pembelajaran kita kemarin? Oke, betul. Kemarin kita sudah mempelajari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu ada apa aja sih? Nah, betul. Kegiatan ekonomi terdiri dari 3, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Oke, sebelum kita bahas pembelajaran kita hari ini lebih lanjut lagi, Ibu minta kalian untuk membaca buku tematik halaman 120. Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian menyelesaikan bacaan tersebut dan memahaminya. Waktu membacanya sudah selesai. Sekarang, siapa yang bisa menjelaskan isi dari teks bacaan tersebut? Oke, kesimpulan dari bacaan tersebut merupakan kita harus menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Sebab, kegiatan ekonomi memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan kita. Kegiatan ekonomi saling berkaitan antara kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lainnya. Oke, sekarang Ibu minta kalian untuk mengamati kegiatan usaha ekonomi orang lain di sekitar kalian. Bagaimana sih sikap pelaku kegiatan usaha ekonomi tersebut dalam menjalin hubungan dengan para pesaingnya? Kalian bisa menuliskan hasil pengamatan kalian di buku latihan. Baik, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan memberikan penjelasan kepada kalian agar kalian mudah memahami materi tentang mengapa sih kita harus menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Mari kita simak penjelasan selanjutnya. Menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Kenapa sih kita harus menghargai kegiatan ekonomi usaha orang lain? Karena setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, di sini ada macam-macam kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut kalian, orang itu akan melakukan kegiatan ekonomi itu ada apa aja sih macam-macamnya? Baik, betul sekali. Maksudnya di sini itu jenis-jenis pekerjaan mereka dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dalam kehidupan sehari-harinya. Di sini yang pertama ada yang bekerja sebagai dokter, ada yang bekerja sebagai guru, ada yang bekerja sebagai pedagang, ada yang bekerja sebagai petani, sebagai pengangkut sampah, ataupun sebagai tukang ojek. Baik, kegiatan ekonomi itu terdiri dari apa aja sih? Siapa yang masih ingat? Benar, kegiatan ekonomi terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama, produksi, yang kedua, distribusi, yang ketiga, konsumsi. Baik, 3 kegiatan ekonomi tersebut akan membentuk arus diagram ekonomi. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lainnya. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika ataupun moral. Dengan etika dan moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Mengapa kita harus menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Yang pertama, kita saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Kita membutuhkan banyak orang dengan berbagai pekerjaan agar kebutuhan hidup kita tersedia. Seperti kita membutuhkan petani untuk menyediakan bahan pokok padi, kita membutuhkan nelayan untuk menyediakan bahan pokok seperti ikan, maupun yang lainnya. Yang kedua, saling menguntungkan. Jika kita melakukan kegiatan ekonomi, kita akan saling menguntungkan antara satu dengan yang lainnya. Dengan membeli makanan, kita bisa dapat makan sehingga tubuh kita bisa menjadi sehat. Sebaliknya, penjual juga diuntungkan dengan mendapatkan uang dari pembelian yang kita lakukan. Yang ketiga, saling mengisi.
Kita memiliki perbedaan pekerjaan, namun perbedaan pekerjaan inilah yang membuat hidup kita lebih bervariasi dan menyenangkan, karena kita bisa saling mengisi antara satu dengan yang lainnya. Kita membutuhkan para pelaku kegiatan usaha ekonomi yang lainnya guna memenuhi kebutuhan hidup kita. Oke, menurut kalian bagaimana sih cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Ya, betul. Baik. Yang pertama, kita bisa menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, kita tidak iri atas keberhasilan usaha ekonomi orang lain. Yang ketiga, kita harus menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti kita harus menghargai petugas kebersihan, kita harus menghargai pedagang, kita harus menghargai dokter maupun suster. Selanjutnya, kita juga bisa meniru sikap positif orang lain. Kita bisa mengambil hikmah atau mengambil pembelajaran dari keberhasilan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ataupun dalam melakukan kegiatan ekonominya. Yang kelima, memberikan dukungan terhadap kegiatan ekonominya. Maksudnya itu, kita bisa memberikan dukungan dalam bentuk apapun kepada setiap pelaku kegiatan usaha ekonomi. Contohnya, jika ada pelaku kegiatan usaha ekonomi yang memiliki kekurangan modal, kita bisa memberikan dukungan dengan cara memberikan bantuan modal kepada pelaku kegiatan usaha ekonomi tersebut, supaya kegiatan ekonomi yang dia lakukan bisa terus berjalan agar dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika kita melakukan kegiatan ekonomi dengan cara membeli dagangan orang lain, kita bisa menawar harga dengan bijak. Kita tidak boleh merendahkan harga barang tersebut. Misalnya, barang yang mau kita beli harganya cukup tinggi, maka kita bisa menawarnya dengan harga yang bijak, tidak merendahkan harga barang tersebut. Selanjutnya, memuji barang yang dihasilkan oleh usaha ekonomi orang lain. Sebab jika kita memberikan apresiasi atau memuji barang yang dihasilkan oleh orang lain, maka orang tersebut akan lebih bersemangat dalam menciptakan barang-barang baru untuk kita dapat memenuhi kebutuhan hidup. Yang keempat, kita bisa meniru sikap positif orang lain. Maksud meniru sikap positif orang lain di sini, kita bisa meneladani apa yang dia lakukan dalam berusaha mencapai keberhasilannya dalam kegiatan ekonomi yang dia lakukan. Selanjutnya, memuji barang yang dihasilkan oleh usaha orang lain. Kita harus memberikan apresiasi atau penghargaan kepada para pelaku kegiatan usaha ekonomi yang sudah menciptakan barang. Jika kita memberikan apresiasi tersebut, maka itu akan menumbuhkan rasa percaya diri pada pelaku kegiatan usaha ekonomi, sehingga mereka bisa menghasilkan barang-barang yang jauh lebih bervariasi untuk bisa kita nikmati dalam memenuhi kebutuhan hidup kita. Selanjutnya, kita harus bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Kita tidak boleh meremehkan kualitas yang sudah dibuat oleh para produsen-produsen dalam negeri. Kita harus mengurangi kegiatan impor-impor barang dari luar negeri. Dengan cara itu, kita turut membantu mengembangkan industri yang ada di dalam negeri. Selanjutnya, melakukan persaingan usaha ekonomi secara sehat. Jadi, kita tidak boleh menjelek-jelekan antara satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lainnya. Kita dapat melakukan persaingan usaha ekonomi secara sehat. Maksudnya, kita bisa berinovasi dalam melakukan kegiatan usaha ekonomi. Contohnya seperti misalnya pedagang. Dia sama-sama menjual barang dagangannya dengan toko yang lainnya. Untuk melakukan persaingan usaha secara sehat, kita tidak boleh menjelek-jelekan toko-toko yang lainnya atau barang-barang yang lainnya. Baik, untuk menambah pemahaman kalian, Ibu sudah menyediakan satu video untuk kita tonton bersama-sama agar kalian bisa lebih memahami materi yang sudah Ibu paparkan tadi. Oh, tak nampak ke? Pasal tukang cuci. Belah. Menyusahkan orang je.
Adik, besar nanti jangan jadi macam orang tu tau. Tak ada masa depan, okey? Okey, jom. Adik, tengok ni. Kan abang dah kata. Abang, yang tu bukan baju cleaner tu kan? Eleh, jadi driver lah tu. Siapa lah beli rumah mahal ni? Membazir betul. Assalamualaikum Cik Faiz. Kau buat apa kat sini? Ni untuk klien aku lah, Ahmad Faris. Saya lah Ahmad Faris tu. Macam mana dia Ahmad Faris? Nak sign kat mana Aku tak puas hati dengan kau. Kau kerja tukang cuci je kot. Dah lah pendidikan tak tinggi. Mana mampu beli semua benda ni? Kau rompak bank ke? Macam ni bang, abang jangan pandang hina kat orang. Abang jangan ingat kerja kuli macam saya ni tak mampu nak beli rumah. Rezeki tu Allah yang bagi. Abang, lama dah kita nak pergi shopping ni. Saya gerak dulu lah. Abang ada? Aduh. Nah, jadi dari kesimpulan video tersebut, kita harus menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain dan tidak menganggap remeh pekerjaan yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, selanjutnya, Ibu sudah menyediakan lembar kerja yang harus kalian kerjakan secara individu terlebih dahulu. Untuk itu, Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian menjawab pertanyaan tersebut. Setelah itu, nanti Ibu akan berikan kalian waktu untuk berdiskusi. Kalian akan memaparkan hasil pendapat kalian dalam menjawab soal dengan teman kelompok kalian. Setelah kalian melakukan diskusi, kalian mencatat hasil diskusi tersebut dan kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok tersebut di depan kelas. Ibu akan minta beberapa perwakilan dari kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian bersama kelompok. Baik, sekarang Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah memahami materi yang kita sudah pelajari hari ini? Bagus. Ternyata anak-anak Ibu pintar ya, sudah memahami materi yang kita pelajari hari ini dengan baik. Jadi, apa sih kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini? Jadi, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya itu beragam jenisnya. Ada yang bekerja sebagai petani, ada yang bekerja sebagai pedagang, ada yang bekerja sebagai nelayan, maupun yang lainnya. Kita harus menghargai setiap kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Kita tidak boleh menjelek-jelekan antara satu kegiatan ekonomi dengan kegiatan ekonomi yang lainnya. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.